ada informasi kesehatan RSA UGM. Nah, ini bukan kembali lagi sih sebetulnya. Aku kan baru pisahan nih, baru pertama kali ya. Kalau kemarin itu sempet sama mamas, namanya Mamas Regi. Buat yang kemarin ketinggalan, bisa langsung cek di YouTube-nya RSA UGM, tonton edisi yang sebelumnya. Oke. Sebelumnya aku mau cerita nih. Kebetulan aku itu eskop. Apa sih eskop? Itu sarjana coronavirus ya, coronavirus 19 begitu. Nah, ternyata nih ya, sahabat sehat RSA, ada nih kemarin tuh aku juga waktu kena COVID, setelah kena COVID tuh berangkat kerja tuh kayak nge-lag gitu. Ini kayak, suwe sekali gitu, kayak nggak cak-cak gitu. Itu tuh ternyata ada kejadian setelahnya, setelah COVID itu. Nah, kita ini menghadirkan Sister Dokter Astari Pradiniyasari. Selamat datang, dokter. Makasih, halo. Wah. Nah, beliau ini adalah dokter spesialis paru Rumah Sakit Akademik UGM. Tugasnya di Poli apa, Dok, kalau boleh tahu? Poli paru. Poli paru. Di lantai berapa, dokter, kalau mau ketemu? Di Bima 2. Di Bima 2. Sama di Yudhistira 2. Oh, Yudhistira 2. Sama-sama lantai 2 ini. Nggak perlu munggah meden ya. Nah, Dok, ini kan kita mau bahas nih sedikit, agak banyak sih sebetulnya. Cuma ini nggak pakai tanya-tanya, langsung dari pertanyaan Instagram mungkin kalau ada ya, seputar long COVID. Oke. Kebetulan Hesti Tralalala ini juga barusan aja dengar tentang long COVID. Long itu kan panjang gitu ya. Itu apa maksudnya, COVID-nya itu panjang atau bagaimana, dokter? Oke. Itu. Iya, jadi Mbak Hesti Tralalala ya. Iya, Maksudnya apa? Lala-lalanya aja, dokter. Jadi kalau long COVID itu sebetulnya kalau misalnya kita mau ngomongin perbahasa definisi long itu artinya panjang, COVID artinya COVID. Ya, kan seolah-olah seperti ada maknanya ambigu ya. Seperti kayak wajar seperti yang Mbak Haji tadi bilang, orang akan berpikirnya ini apakah maksudnya COVID yang lama yang nggak sembuh-sembuh? Nah, betul dong ya. Atau apa gitu. Nah, ternyata sebetulnya yang dimaksud dengan long COVID itu adalah gejala yang masih timbul pada pasien yang sudah selesai masa infeksi akut COVID-nya, yang gejala itu menetap minimal selama 4 minggu sejak awitan gejala COVID. Itu per definisi berdasarkan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Tapi kalau kita ngomongin lingkup yang lebih luas lagi, WHO itu bahkan sampai sekarang dia belum mendefinisikan long COVID itu sebetulnya definisi yang fix itu apa tuh enggak. Tapi intinya adalah masih ada gejala pada pasien yang sebetulnya COVID-nya udah sembuh gitu. Jadi bukan COVID yang nggak sembuh-sembuh, bukan. COVID-nya udah negatif, tapi gejalanya masih ada. Gitu. Tadi 4 minggu setelah onset pertama, Dok. Itu berarti biasanya kan kita isoman 2 minggu tuh, Dok. Ya. Itu nambah 2 minggu nambah lagi. 2 minggu lagi, nambah 2 minggu lagi. Jadi dari awal onset dia gejala itu, terus beneran dia kena COVID kan, tapi tetap dihitungnya dari awal ini sampai 4 minggu setelahnya itu gejalanya nggak hilang. Gitu. Meskipun di tengah-tengah ini nanti sudah ada bukti bahwa dia PCR-nya udah negatif. Gitu. Berarti walaupun dia itu negatif setelah isoman tuh, Dok, itu juga masih disebut long COVID? Iya, kalau dia masih ada gejalanya. Benar. Baiklah. Nah, ngomong-ngomong soal gejala nih, Dok, gejalanya seperti apa sih? Apakah masing-masing pasien itu beda-beda gejalanya? Jadi long COVID itu tuh disebutnya tuh sindrom, Mbak. Sindrom. Jadi long COVID sindrom. Sindrom itu arti dari sindrom adalah kumpulan gejala. Jadi artinya kita nggak mungkin ngomongin cuman satu tuh, pasti ada gejalanya, ada banyak. Nah, jadi ada yang sudah melakukan penelitian, ya tentu saja di luar negeri gitu. Ya. Ya mudah-mudahan di Indonesia terus banyak ya yang meneliti gitu. Jadi gejala long COVID itu ada banyak dan kemudian di ranking. Nah, kebanyakan dari ranking kelas atau bagaimana, dokter? Ranking dari yang paling banyak, dari yang paling banyak ke yang jarang gitu ya. Nah, yang paling banyak itu ternyata fatigue, Mbak Esti, alias mudah lelah. Gampang capek gitu. Gampang capek, Jadi kalau masuk mager bukan, Dok, itu? Bukan ya? Kalau mager itu kayaknya masalah karakter ya, Mbak. Itu kayaknya udah, itu tuh maksudnya nggak usah COVID juga bisa terjadi gitu. Ini maksudku
yang tadinya nggak mager, kemudian malah terus jadi mager gitu loh. Tapi bukan dari keinginan ya, tapi sebenarnya dia merasa badannya kok payah sekali gitu. Tadinya aku mau ke rumah saku melapor dulunya aku melaku kene kono ki ra apa-apa, tapi terus bar Covid kok kayaknya kene kono wae menggeh-menggeh ngono kuwi lho. Mengkis-mengkis. Yes. Oh, gitu. Oh, ada ya Dok kayak gitu. Itu paling banyak terjadi Dok. Paling banyak terjadi. Jadi yang prosentasenya paling banyak adalah fatigue itu. Oh ya, terus aku juga mau ngasih tahu ini tentang sedikit angka ya. Jadi WHO itu pernah bilang kalau sebanyak dari sekian responden, aku lupa berapa ratus respondennya, tapi dari sekian responden itu 35%-nya, 35% pasien COVID yang sudah sembuh COVID-nya itu merasa fisiknya itu nggak kembali ke kondisi dia normal sebelum COVID. Itu sebanyak 35%. Lumayan banyak ya Dok ya berarti. Hampir separuh berarti. Jadi nek jenengan punya 100 pasien COVID, nah 35-nya itu dia mengaku bahwa setelah sembuh dari COVID, fisiknya dia itu entah kenapa tidak bisa kembali seperti waktu sebelum dia kena COVID gitu. Itu ketinggalan di mana Dok kira-kira itu? Fisiknya itu kok bisa nggak kembali iya, Dok? Ketinggalan ya somewhere gitu ya. Iya. Berarti beda-beda ya Dok, Beda-beda. masing-masing pasien itu. Oh ya, tak terusin lagi. Sorry, nomor 1 fatigue. Terus habis gitu gejala yang lain seperti batuk, sesak napas, terus anosmia ageusia yang menetap, yang nggak membaik-membaik. Oh, masih anosmia itu juga mungkin Dok? Oh. Anosmia ageusia, terus nyeri sendi, nyeri otot, diare juga masih ada kayak gitu. Terus pada beberapa orang yang sewu gangguan-gangguan yang ke arah saraf selain anosmia ageusia itu sampai ada juga yang membuktikan bahwa perubahan kognitif. Jadi yang sewu ya, tadinya pinter, terus menurun kemampuan kognitifnya itu ada kejadian seperti itu. Berarti bener Dok, saya tuh saatnya merasakan nih Dok waktu selesai isoman gitu kan. Gak usah diteruskan Mbak, aku udah tahu arahnya jenengan kemana. Iya, itu kayak nge-lag gitu loh Dok, rasanya tuh kayak enggak dus gitu enggak biasanya. Padahal dulu gimana? Yang saya rasain juga maksudnya enjoy aja Dok gitu, cuma sehabis isoman tuh kok kayak lama gitu, kayak susah sekali gitu. Iya, jadi aku tuh juga S-CoV ya. Oh sudah S-CoV Dokter? Oh sudah dong, aku sudah S-CoV tuh sejak yang first wave. Jadi aku tuh kena tuh Februari 2000 tahun ini ya Dok? Februari tahun ini lah. Tapi alhamdulillahnya aku nggak ngerasa long covid ya. Maksudnya aku tidak merasa long covid ya, mungkin karena aku nggak berani bilang. Aku nggak berani bilang bahwa itu tuh karena waktu aku kena COVID gejalanya ringan, aku nggak berani bilang kayak gitu. Karena nyatanya seiring berjalannya waktu aku menemui juga beberapa pasien pada waktu kondisi akut COVID-nya itu ringan, tapi nyatanya long COVID juga gitu loh. Oh, berarti itu tidak didasarkan gejalanya sedang sampai berat terus kena long COVID. Ringan pun bisa ya Dok? Nggak 100%, tapi kalau kita bicara kebanyakan memang yang mengalami long COVID ini itu dulunya pada waktu dia terjadi infeksi COVID-nya akut itu sedang berat kritikal. Itu yang ringan enggak. Tapi nyatane ku ya ono sing pasien ringan anosmiane gak mari-mari. Waduh. Wah. Perlu diwaspadai juga ya Dok sebetulnya kayak gitu tuh. Enggak kayak lah aku wingi ringan gitu. Mesti iki enggak yang itu. Tetap ada kemungkinan. Wah, baiklah. Oke. Nah, kalau long COVID itu sendiri Dok, masing-masing pasien tadi kan gejalanya beda-beda. Durasinya beda-beda nggak Dok? Iya, durasinya beda-beda. Jadi berdasarkan durasi yang beda-beda itu sampai dibikin klasifikasi gitu ya. Perhimpunan Dokter Paru Indonesia membuat klasifikasi, jadi ada yang disebutnya sindrom long COVID atau sindrom pasca COVID akut sama sindrom pasca COVID kronik. Saya yang disebut akut kuwi waktunya itu berkisar antara 4 sampai 12 minggu. Jadi intinya misalnya jenengan kena onset COVID gitu ya. Betul. Kuwi sampai 12 minggu. Jalannya hilang-hilang itu masih masuk akut. Nah, 12 minggu kan berarti berapa? 3 bulan ya? 3 bulan. Nah, di luar 3 bulan itu kalau masih terjadi dan masih ada memang yang kejadian seperti itu, 3 bulan gak mari-mari. Itu yang kronik. Itu. Oke. Beda-beda ya Dok berarti. Nah, mungkin kalau kita menyimpang sedikit Dok soal kalau kemarin kan waktu saya
mau isoman kan ada surat rekomendasinya 2 minggu ya dok ya. Seandainya mengalami gejala long covid itu kira-kira disarankan isoman di rumah atau tetap bisa beraktivitas gitu dok? Nah ini pertanyaannya dengan ini apa Mbak? Ini bisa melebar kemana-mana. Jadi gini Mbak Esti, pasien selesai covid gitu ya, pasien kena covid kemudian dengan gejalanya dokter menilai pantas dia untuk isolasi mandiri. Nah, isolasi mandiri kan 2 mingguan ya. Betul. 2 mingguan. Nah, ternyata setelah 2 minggu itu kok ya isih ono ya keluar kan ngono toh. Lah, itu otomatis akan muncul pertanyaan baik di pasiennya maupun di dokternya, dan memang pertanyaan itu harus muncul. Pertanyaan yang harus muncul adalah iki long covid opo jojo reinfeksi covid, jadi artinya covidnya kena lagi, atau infeksi covid sing akut romari, ya ini long covid atau ini reinfeksi covid, atau infeksi covid-nya romari ya. Jadi virusnya itu loadnya nggak turun-turun, ada yang kejadian seperti itu. Nah ini selama masih dinilai viral loadnya itu masih banyak, maka gejalanya itu bukan long covid, karena kan balik ke pengertian long covid tadi kan dia harus sudah sembuh dulu, bahkan PCR-nya harus sudah negatif dulu baru disebut long covid. Nah ini kita harus explore, jadi ini pasien isih akut covid apa wis long covid apa reinfeksi covid ngono. Swab biasanya berdasarkan penilaian klinis dari dokternya gitu. Daripada bingung gitu bingung karena itu nanti konsekuensinya akan macam-macam. Konsekuensinya kelanjutan dari sequelnya itu tuh kebijakannya mau ngapain itu kan akan macam-macam. Berarti bayangkan kalau ternyata sebetulnya dia adalah reinfeksi covid, berarti kan artinya dia kena virus lagi. Jadi setelah isolasi mandiri 2 minggu, entah gimana dia kena covid lagi itu, otomatis kan viral loadnya kan masih akan tinggi. Lah kok nek misalnya terus dikei, nggih jenengan pun bareng sudah selesai Pak isolasi mandiri, malah tekan ngendi-ngendi ngono lho. Terus itu kan, nah kan, tapi kalau misalnya ternyata dia itu long covid, sebetulnya dia sudah tidak perlu isolasi mandiri lagi, karena kalau pasien long covid itu dia ya tidak berisiko untuk menularkan, kayak gitu. Tidak menular ya dok? Nggak menularkan, karena virusnya kan wis ora ono. Kan wong kan nggak mungkin nular ke gejala Mbak, sing ditularke virus ya. Gitu. Oke. Karena kalau long covid itu berarti udah WEDW gitu ya dok ya? Nggak mungkin ditularkan. Urusannya DW gitu. Oke. Memang produktivitasnya dia akan berkurang, jadi QOL quality of life-nya kan akan turun. Gitu. Nah, sahabat sehat kalau daripada bingung antara long covid atau reinfeksi covid, mending swab PCR gitu ya dok ya? Iya. Aduh dodolan banget. Gitu. Oke. Nah, tadi long covid itu tidak menular dok. Kira-kira misalnya nih dok, saya kan serumah ada bapak ibu sama saya misalnya. Nah otomatis dari usia kan beda-beda ya dok ya. Nah antara saya sama bapak atau ibu saya itu ada faktor tersendiri nggak dok untuk kayak levelnya kena long covid itu? Ini long covid yang ditanyain ya? Ya udah. Ada. Dari faktor apa aja dok itu? Nah, berdasarkan penelitian yang sampai hingga saat ini, tapi ini dengan catatan kita harus tahu bahwa penelitian ini belum selesai sepenuhnya ya. Jadi kesimpulannya ini nanti masih bisa berubah-ubah. Tapi dari referensi yang aku baca, nyun sewu, gender kita ini perempuan. Oh yang ciwi-ciwi begitu ya? Itu more prone. Jadi kita itu lebih beresiko. Misalnya kena covid terus engko dadi long covid kuwi awake dhewe luwih gede resikone mbakane mase. Oh, yang mamas-mamas itu. Mantap. Gitu. Kenapa dok itu kok ciwi-ciwi bisa? Orang ngerti. Oh, wah. Pilih kasih gitu Pilih kasih. Gitu. Terus umur sis. Umur di atas 50 tahun. Jadi jenengan sama yang saya bapak ibu ya, bapak ibu akan lebih prone. Oh, oke. Gitu. Soalnya gini logikanya gitu. Kita itu kan punya paru kanan karo kiri ya. Dan kita kalau punya luka di paru itu bayangno koyok misalnya jenengan duwe luka yo kene di nek sudah selesai lukanya itu ada bekasnya. Nah, bekas itu bisa terjadi di paru.
Sekarang bayangkan tadinya kapasitas paru 100%. Terus kena COVID dilala. Habis gitu sisanya itu sisa lukanya itu fibrosis, jaringan ikat, jadi bekas luka itu di paru. Nah, yang tadinya kapasitasnya 100% kan berkurang toh. Jumlahnya berkurang menjadi itu tadi yang bekas-bekasnya tadi, misal semakin banyak lukanya ya artinya semakin banyak bekas lukanya. Dan nek bekas lukane piro? 50% misalnya. Berarti kan intinya meskipun dia sembuh COVID, fungsi paru newi kan garis separuh. Menunggu betul, yang 50-nya ini balik lagi, sembuh lagi. Nah, itu selama Pak yang luka ini, bekas luka ini masih ada, belum selesai masalahnya, belum sembuh ya. Tubuh akan struggle untuk beradaptasi dengan itu yang menimbulkan gejala yang banyak. Udah lelah, masih sesak napas gitu. Itu berpengaruh dari imunitasnya bukan dok? Atau beda dengan otomatis antara yang muda dengan yang tua kan beda ya dok ya imunnya? Ngaruhnya ke kemampuan penyembuhan luka sih. Penyembuhannya ya. Pada anak-anak itu punya kemampuan penyembuhan luka yang cepat sekali dibandingkan kita. Kita masih punya kemampuan penyembuhan luka yang lebih baik daripada orang tua. Oke. Buat yang lagi cedera, lukanya belum sembuh-sembuh di hati, ini kalau mau ke dokter Astari bukan sih, itu paru. Beda. Aku gak nyembuhin luka hati, Rek. Ibadah, guys. Oke. Nah, kalau dari masih kasus yang sama dok, kayak dari gender atau umur itu terapi pengobatan long COVID-nya beda-beda nggak dok? Atau sebenarnya sama saja? Jadi pengobatan long COVID, jadi gini, pertanyaanmu bagus Mbak Esi sekali lagi. Jadi long COVID ya, tadi kita udah bahas long COVID. Terus pertanyaan yang harus muncul itu sebetulnya long COVID ki kudune ki diobati apa ora? Oh iya, kan? Nah sebetulnya kalau saya ya iya harus di treatment, bagaimanapun itu menurunkan quality of life, itu kan kesakitan gitu, kesakitan. Jadi di treatment. Nah treatmentnya ya tergantung dari dia mengalami gejala yang mana. Nek misalnya sing dialami itu gejalanya sesak napas karena bekas luka di parunya yang luas kanan kiri. Ya wes berarti kan kita harus kasih obat yang diadreskan ke saluran napas. Misal sebagai upaya kita berikan pengobatan yang melegakan saluran napas seperti pengobatan orang asma, tapi hanya untuk sementara. Nek wong asma kan obat hirup terus-terusan, kalau ini enggak kayak gitu. Terus habis gitu kalau misalnya ternyata kerusakannya terjadi di saraf yang ditandai dengan masih anosmia, ageusia nggak sembuh-sembuh, ya kita konsulkan ke saraf, nanti sama dokter saraf diberi obat-obatan tertentu. Atau misal parunya sih nggak gitu parah-parah banget lukanya, tapi kok ini orang kayaknya sesak napasnya kok kayaknya tenanan banget ngono. Oh, masalahnya kayaknya di otot pernapasan. Nah, itu sepertinya perlu fisioterapi. Jadi sama dokter SPKFR gitu. Rehabilitasi pasca COVID gitu, Dok. Ada itu. Baiklah. Mungkin ada pertanyaan dari Bu Produser. Iki tekan nomor 6 iki. Oh iya. Sudah sampai nomor 6, Dok. Pikir siji. Dok mau tanya. Berarti kalau misalnya long COVID gitu tuh bisa sembuh ya, Dok? Long COVID bisa sembuh. Long COVID bisa sembuh. Dengan terapi-terapi yang harus diikuti. Misal bekas lukanya ya. Kita bahas satu jenis long COVID yang gejalanya misalnya sesak napas. Yang sesak napasnya itu adalah karena bekas luka di paru yang belum hilang gitu. Nah, yang kita kasih upaya obat hirup, tujuan kita kan supaya bekas luka itu sembuh. Nah kalau bekas lukanya hilang, biasanya gejalanya yang muncul akibat bekas luka itu yang menyertai itu hilang juga gitu. Gitu, kayak gitu. Cuma harus sabar dan tawakal seperti biasa lah kalau mau puasa kan gitu nasihatnya. Kalau berarti cuma waktunya yang beda-beda ya dok? Untuk satu orang dengan orang yang lainnya. Dan ini berdasarkan lebar sempitnya kerusakan. Enggak nih kayak tanah. Bukan. Oh baiklah. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Produser? Dari Bapak Kameramen ada lagi? Oh, tepuk tangan aja berarti. Oke.
tadi jadi kan belum sempat mireng tadi kita membahas bahwa laki-laki itu lebih beruntung dalam hal kemungkinan long covidnya lebih rendah daripada kita sis. Dia belum sempat mendengar itu sis. Waduh. Alami covid ya. Iya. Itu juga Bapak sudah 2 kali atau berapa kali Pak? Sudah S-Cov M-Cov. Iya. S-Cov M-Cov Iya, benar banget S-Cov ya M-Cov Allah. ya. Aduh, jangan lagi Bapak Imam. Berarti jenengan bisa ditanya tentang long covid Mas. Bagaimana sudah yang S-Cov M-Cov? Kita ya panggilkan. Kan? Berdasarkan pengalaman S-Cov M-Cov, bagaimana long covidnya? Bagaimana long covidnya Bapak Imam? Lapar atau apa? Itu vaksin Bapak biasanya. Ngomongin vaksin yuk. Oh, ayo. Tadi ngomong vaksin, Long covid itu apakah bisa terbantu oleh vaksin dong? Maksudnya pasien yang sebelum vaksin dan sudah vaksin itu beda nggak dok? Bener banget, beda. Tepuk tangan dulu. Oh iya ya. Jadi kan vaksin itu insya Allah. Jadi gini, vaksin itu tujuannya kan membentuk antibodi. Antibodi ada di dalam darah. Jadi jangan dibayangkan bahwa vaksin itu tujuannya adalah mencegah orang terkena COVID. Enggak, yang mencegah orang terkena COVID itu dirinya sendiri, enggak masker, prokes, itu mencegah. Nah, kalau vaksin itu ngapain? Vaksin itu ngapain? Vaksin itu Saya tuh vaksin buat tadak-tadak doang. orang ini loh. Oke nih, vaksin itu untuk membantu orang supaya kalau dia kena COVID, maka COVID-nya nggak parah. Sebab dia sudah punya antibodi di dalam darah. Nah, artinya kalau COVID-nya tidak parah kan, luka yang dia sebabkan di paru, meskipun dia kena COVID, luka di parunya akan sedikit minimal. Jadi paling kalau dia kena COVID ya gejalanya ringan, sedang. Itu tujuan sebenarnya dari vaksin. Nah, artinya kalau selama sakit akut COVID-nya ini tidak terlalu parah, luka di parunya tidak terlalu banyak, otomatis kan proses penyembuhan itu nggak akan lama. Gitu. Perang vaksin ya dok ya itu ya. Oh mungkin ini dok tambahan kalau buat yang S-Cov atau sudah S-Cov M-Cov, itu kenapa vaksinnya ditunda 3 bulan dok? Kalau mau vaksin atau sekarang tuh sebetulnya peraturannya sudah beda. Saya beda, setahu sudah beda. Yang tidak berubah 3 bulan itu setauku ya, tapi ya sorry ini nanti salah. Setauku yang masih kaku 3 bulan itu adalah jarak dari vaksin sebelumnya. Jarak dari vaksin kedua ini untuk tenaga medis. Jadi yang tak maksud untuk vaksin booster gitu. Oh iya. Nah, kalau yang vaksin untuk umum masyarakat, aku nggak ngomongin booster lagi, itu adalah dilihatnya tuh udah bukan 3 bulan dari dia positif. Maksudnya kayaknya nggak sampai 3 bulan deh. Sebulan apa 2 bulan gitu kalau nggak salah. Sudah bisa vaksin ya dok itu. Tapi ini kok nek misalnya informasinya salah harus diprovokator tentang ini baru Kayak gitu konfirmasinya kemana dok? ke dokter. Dokter Astari. Oh iya ya betul ya gimana? Aduh. Jangan dikan ya. Ada. Iya juga ya. Enggak maksudnya jadikan aku pengen lihat jawabanku yang bodoh tadi. Aduh, ini iya sih ya Allah. Jadi kalau aku misalnya pasien dia datang ke aku kondisinya dia udah bagus, terus aku tahu bahwa positifnya dia itu 4 minggu yang lalu, jadi nggak harus nunggu 3 bulan yang lalu. Setidaknya aku akan memberikan dia surat pengantar bahwa sebetulnya layak vaksin menurutku. Gitu. Oke. Tapi itu dengan catatan mboten dok kayak misalnya ada komorbid itu. Saya komorbidnya asma, betul, dengan catatan asmanya tidak eksaserbasi. Oke. Dengan misalnya dia punya autoimun, punya Steven Johnson, punya apa, sakitnya Kawasaki atau apa, dengan catatan tidak flare up. Gitu. Baiklah. Berarti pastinya konsultasi dulu ya dok. Oke. Nah, ngomongin soal tadi dok yang paru-paru itu tadi kan kalau mau begitu sudah dinyatakan
positif Mm-mm. antigen ya dok, paling tidak kalau di RSA UGM itu kan ada ronsen toraks dok. Mm-mm. Itu apa ya dok, beda-beda atau gimana sih dok? Maksudnya warnanya paru-paru itu seperti apa kalau yang terkena COVID? Jadi paru normal itu warnanya kehitaman, Mm-mm. ada corakan bronkofasikular yang normal dan warnanya itu lusen, artinya hitam kanan kiri gitu. Nah, luka di paru itu ditandai dengan warna putih, jadi bercak-bercak gitu. Oh, Gitu. itu kabut atau bukan? Kabut. Itu modelnya kabut. Berawan, gitu. ha. Oh. Jadi bahasanya adalah bayangan atau bercak berawan. Oh, berawan, gitu. cerah matahari ya, bukan Ya. ya, dok? bukan. Itu cuaca ada tuh sepertinya. Oke, berarti ronsen toraks pun jadi punya peran juga untuk Iya. Di long apa COVID. ya? Di long COVID itu Iya. ya, dok ya? Oh, oke. Baiklah, ada pertanyaan lagi ibu? Ya sih, udah. Sudah. Oke. Terakhir nih, dok, kalau di RSA itu Mm-mm. adakah poli long COVID dok? Oh iya. Jadi di RSA ada polilong COVID. Dokter parunya Ada dokter Astari. ada saya, ada dokter Fikri, ada dokter Siswanto. Nanti bisa di harinya beda-beda. Nah, biasanya memang pasien-pasien COVID yang udah pulang, yang udah boleh kondur itu tetap harus kontrol. Nah, kontrolnya ke polilong COVID itu. Oh. Gitu. Letaknya di Yudhistira 2. Di Yudhistira 2 sahabat sehat. Oke, jadwalnya dok, kalau boleh tahu jadwal. Nek aku Selasa pagi. Selasa pagi. Hari ini dokter Fikri. Hari Senin kalau nggak salah dokter Siswanto. Oke, Gitu. jadwal selengkapnya bisa langsung cek di Iya. website rsa.ugm.ac.id. Betul. Baiklah, sepertinya itu dulu dokter. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya dari sahabat sehat kok sobat sehat, nanti kita bikinkan Q&A gitu. Oke. Nggak apa-apa ya dok Nggak ya? apa-apa. Terus nanti yang jawab dari dokter Astari langsung. Oke, baik. Cocok sih ini. Oke, baiklah. Terima kasih sangat. Sama-sama. Semoga sehat selalu, Amin. dokter. Ye, Mbak untuk Esti juga, teman-teman juga. Amin. ada closing statement dok untuk pesan para penonton begitu. Oke, closing statement-nya tentang long COVID ya. Jadi teman-teman, di sini saya ingin menginformasikan bahwa long COVID itu ada. Jadi jangan COVID itu ada dan long COVID itu ada. Jadi tapi yang harus dimengerti adalah long COVID itu bukan COVID. Jadi dia tidak menular. Bukan long COVID menular itu enggak. Yang menular kan virusnya. Long COVID ini kan suatu keadaan. Long COVID adalah keadaan gejala setelah infeksi akut COVID yang menetap paling tidak selama 4 minggu kayak gitu. Nah, apabila gejala itu muncul bagi teman-teman pasca COVID ya, saya sarankan untuk periksa ke dokter karena pemeriksaan seperti cek darah, cek foto ronsen itu masih sangat diperlukan sekali untuk menilai kondisinya jenengan itu kayak gimana. Oke, baiklah. Cukup dokter? Oke. Siap. Untuk informasi informasi lebih lanjut, untuk lebih lengkapnya lagi, bisa langsung tanyakan di DM atau di kolom komentar, bisa juga lewat email. Itu jangan lupa follow Instagram RSA UGM dan subscribe channel YouTube RSA UGM. Jangan lupa like, komen dan share. Betul. Jangan lupa nyalakan notifikasinya. Oke, sampai jumpa di TikTok selanjutnya. Bye bye.